Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Zahrah dengan NIM A1S118113. Nah, di sini saya ditugaskan oleh Pak Ruli untuk menjelaskan sebuah layanan yang saya ambil di sini adalah layanan orientasi dengan mata kuliah psikologi bimbingan belajar. Nah, sebelumnya saya mohon maaf karena video ini tidak ada anak-anak muridnya karena di sini sudah malam. Saya mohon maaf. Nah, yang saya gunakan di sini yaitu adalah PowerPoint. Jadi kalian bisa melihatnya. Nah, penjelasan di sini yaitu tentang dampak handphone atau media sosial. Nah, yang pertama yaitu pengertian dari handphone sendiri, lalu sejarah perkembangan dari handphone, lalu fungsi dari handphone, lalu dampak handphone itu sendiri, dan yang terakhir cara pencegahannya. Nah, pengertian dari handphone. Nah, di sini ada yang tahu pengertian dari handphone. Nah, apa itu handphone? Nah, di sini saya akan menjelaskan. Nah, handphone itu adalah suatu telepon genggam atau bisa disebut dengan handphone, bisa disebut dengan handphone atau HP. Nah, handphone sendiri adalah sebuah perangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon fixed line. Nah, di sini sehingga dia itu mempunyai konvensional namun dapat dibawa kemana-mana atau bisa disebut dengan portable. Nah, dan tidak perlu disambungkan dengan jaringan telepon menggunakan kabel seperti nirkabel atau wireless. Nah, kan kebanyakan telepon zaman dulu menggunakan kabel. Kalau tidak ada kabel, telepon tersebut tidak akan menyala. Nah, sekarang kan lajunya perkembangan dari handphone tersebut. Nah, seperti yang kita pakai sekarang, tidak menggunakan kabel lagi. Lalu yang kedua, sejarah perkembangan handphone. Nah, ini kebalik ya. Oke, nanti saya akan tunjukin PPT-nya. Dan sini saya akan menjelaskan. Nah, sejarah dari perkembangan handphone sendiri yaitu handphone pertama kali diperkenalkan pada tanggal 3 April 1973. Nah, di sini komunitas bisnis telepon bergerak mengingat sebagai hari lahirnya handphone. Nah, di saat itu untuk pertama kalinya pembicaraan jarak jauh dengan perangkat telepon bergerak menjadi portable dilakukan. Nah, yang pertama kali mencobanya yaitu adalah Martin Cooper. Tepat pada tahun 1983, ketika Motorola memperkenalkan Dynatac 8000X. Nah, di sini inilah handphone yang pertama kali yang dipergunakan untuk tujuan komersial atau FCC. Nah, FCC sendiri adalah badan pemerintah dari Amerika Serikat. Nah, dari Amerika Serikat yang mengatur semua regulasi yang menyangkut penyiaran atau bisa disebut dengan broadcasting. Nah, dan pengiriman sinyal radio atau televisi lewat gelombang udara. Handphone ini tersedia di pasaran pada bulan April 1983. Beratnya sekitar 16 ons. Kebayang kan? Berat sekali handphone pada zaman dulu.
bisa juga dengan 1,5 kilogram, dijual dengan harga $3.500. Nah, bisa $3.500 Amerika Serikat. Nah, bisa dibayangin kan sebanyak apa uang untuk membeli sebuah handphone yang seberat itu pada zaman dulu. Nah, sekiranya itu kalau ke uang Indonesia, kembali ke rupiah, tadi kan ke uang Amerika Serikat, ke uang dolar. Nah, ini kalau ke rupiah bisa seperti 30 jutaan handphone itu sendiri. Nah, lalu fungsi handphone. Nah, fungsi handphone sendiri yaitu bisa lebih mudah dan lancar. Bisa lebih mudah dan lancar untuk berkomunikasi ke orang-orang jauh. Nah, akan tetapi di sini handphone itu bisa menjaga juga menjadi barang yang bahaya. Kenapa begitu? Karena penyalahgunaan handphone itu sendiri bisa berujung hal-hal negatif. Nah, di sini ada lagi tentang dampak handphone. Dampak handphone sendiri yaitu yang pertama ada dampak positif dan dampak negatif. Nah, dampak positif dari handphone ini yaitu mempermudah komunikasi. Nah, dari handphone sendiri kita bisa yang dari jauh, kita bisa video call, bisa telepon, mendengar suaranya saja. Bisa juga tatap muka seperti video call. Nah, lalu yang kedua menambah pengetahuan tentang perkembangan teknologi. Nah, kan sekarang kan banyak pakai internet. Nah, di situ kita tahu apa saja yang ada di dunia ini. Lalu memperluas jaringan persahabatan. Nah, di sini memperluas jaringan persahabatan yaitu bisa melalui dengan Facebook, Instagram, WA, dan sebagainya. Nah, di sini dampak negatif dari handphone sendiri yaitu bisa mengganggu perkembangan anak. Kenapa begitu? Karena anak kebanyakan bermain gadget atau handphone. Nah, bisa mengganggu perkembangan dia karena dia itu hanya terfokus kepada handphone itu sendiri. Lalu efek radiasi. Nah, di sini efek radiasi karena kebanyakan bermain handphone atau gadget, anak tersebut bisa menjadi matanya minus, silinder, dan sebagainya. Lalu yang ketiga rawan dengan tindak kejahatan. Nah, banyak tuh berita-berita tentang orang dirampas HP-nya, kayak dicopet, dijamret. Itu karena HP itu sendiri jadi barang incaran para penjahat, apalagi anak-anak kecil di bawah umur. Nah, lalu yang keempat pemborosan. Nah, ini pemborosan karena paket data yang kita pakai dan juga pembelian handphone ini lebih mahal gitu. Itu bisa membuat boros yang sebelumnya tidak terpakai uangnya cuma untuk simpanan, jadi malah jadi untuk kebeli paket atau handphone baru jika rusak. Nah, itu bisa membuat pemborosan. Lalu yang terakhir adalah cara pencegahan. Nah, adapun cara-cara pencegahan itu, pencegahan dari handphone tersebut, yaitu yang pertama, menolak ajakan teman untuk menyimpan apapun atau melihat hal-hal yang aneh seperti pornografi atau pornoaksi. Nah, di sini bisa menyebabkan psikis anak bisa terganggu gara-gara kita melihat hal-hal aneh tersebut. Nah, lalu yang kedua, tidak membawa handphone ke sekolah. Nah, atau mematikan handphone saat jam pelajaran berlangsung agar tidak mengganggu konsentrasi belajar. Sekarang kan banyak tuh anak-anak yang melanggar padahal di sekolahnya itu melarang membawa handphone, tetapi anak tersebut masih juga membawa handphone. Di sini kita bisa mengambil handphone anak tersebut atau menyimpannya jika dia pergi sekolah.
Nah, lalu yang ketiga, ketika berada di rumah, sebaiknya mengatur waktu sebaik-baiknya antara belajar dan menggunakan handphone. Nah, di sini kita sebagai orang tua atau sebagai anak sendiri. Nah, ini kan kita kan anak-anak SMP. Nah, di sini kita bisa mengatur waktu kita dengan baik, seperti memberi handphone kita kepada orang tua kita untuk menyimpannya dan memakainya pada hari libur saja. Nah, kalau hari-hari sekolah kita nggak memakai handphone tersebut. Nah, itu hanya untuk refreshing diri kalau kita melihat handphone tersebut. Lalu yang keempat, belajar sebaik mungkin agar tidak sampai menggunakan handphone saat ujian. Nah, banyak nih anak-anak sekarang kan udah punya HP, sudah punya handphone, tinggal share, tinggal lihat di Google ada jawabannya. Nah, itu sepertinya seharusnya kalian itu belajar dengan baik. Tidak perlu percaya dengan Google itu sendiri, jangan terlalu percaya gitu sama Google, karena di Google itu belum tentu benar juga. Nah, lebih baik kita belajar gitu. Lalu yang kelima, menghindari akses situs porno atau mendownload konten-konten porno dari handphone. Nah, di sini kan anak-anak SMP ini kan nggak tahu apa-apa, tiba-tiba ada downloadan kayak gitu. Sepertinya harus dihindari karena kita itu masih kecil, masih dalam proses perkembangan, tidak boleh mendownload film-film seperti itu. Nah, lalu yang keenam, menggunakan handphone jika diperlukan dan untuk hal-hal penting saja. Nah, seperti kalian belajar di rumah, mencari data-data atau jurnal-jurnal. Enggak lah, kalian enggak memakai jurnal. Kalian kan masih SMP, mencari buku-buku, ada tuh banyak tuh buku-buku Google. Nah, kalian bisa mengambil buku-buku di sana atau membelinya gitu. Gunakan handphone Anda sebaik-baik mungkin. Lalu yang ketujuh, memperbanyak konten-konten religi pada handphone, seperti kayak kita mendengar ceramah di YouTube, nah mendengar murotal. Nah, kalian bisa menambah wawasan kalian di situ. Lalu yang kedelapan, memberi kode pengaman pada handphone jika diperlukan. Nah, tapi kalau tidak diperlukan, sangat tidak diperlukan untuk anak-anak, karena di situ kan kalian juga akan memberikan HP kalian kepada orang tua, jadi tidak perlu memberikan kode pengaman karena apa yang kalian sembunyiin gitu. Oke. Sepertinya kalian sudah paham dari sini. Ini penjelasan dari saya. Nah, sebelum saya menutup dari penjelasan saya ini, kita tepuk tangan untuk diri kita sendiri karena sebagai penyemangat dalam diri kita. Tepuk tangan semua yang ada di sana juga. Nah, karena di sini kita via handphone. Nah, ini kan via handphone kalian melihat saya menjelaskan ini, kalian mendapat ilmu gitu. Nah, ini juga dari dampak positif dari handphone itu tersendiri. Nah, jadi saya mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan dari materi saya ini, atau dari penjelasan saya, atau dari yang saya ajarkan ini. Saya mohon maaf karena manusia tidak luput dari kesalahan, dan saya mohon maaf karena saya membuat video ini malam dan tidak ada anak-anak murid. Jadi saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.